Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almar Ananda dan teman saya Muhaimin Wahyudi. Kami dari mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada video kali ini kami akan memenuhi tugas pengambilan keputusan, yaitu konten digital video, yang dimana yang akan kami bahas di sini yaitu terkait dengan pengambilan keputusan serta proses pengambilan keputusan dan contoh dari kami berdua. Nah, untuk selanjutnya langsung aja kita membahas mengenai yang namanya pengambilan keputusan. Kepada Muhaimin Wahyudi, waktunya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses menyeleksi sejumlah alternatif pengambilan keputusan. Penting bagi manajer administrator karena proses ini berperan aktif dalam memotivasi kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Whitney dan Miskel, tahun 2014 halaman 490, menjelaskan, pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab semua penyelenggara sekolah. Namun, sebelum keputusan diubah menjadi tindakan, maka keputusan tersebut tidak lebih baik dari etikat baik. Selain itu, menurut Usman, tahun 2013 halaman 440 berpendapat, pemutusan merupakan syarat mutlak bagi administrasi pendidikan karena sekolah, seperti halnya semua organisasi formal, pada dasarnya berupa pengambilan keputusan. George R. Terry dan Brian Chloe menyebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu yang pertama intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang, yang kelima logika atau rasional. Oke, baik, selanjutnya yaitu proses-proses dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan diartikan sebagai beberapa tahap yang dilakukan oleh seorang pembuat keputusan atau pengambil keputusan dalam memilih alternatif yang telah disediakan. Langkah sistematis yang perlu dilakukan dalam mengambil keputusan yaitu yang pertama, pengambilan keputusan, yang kedua, mencari alternatif pemecahan, yang ketiga, memilih alternatif, keempat, pelaksanaan alternatif, dan yang kelima, evaluasi. Nah, dari beberapa langkah sistematis pengambilan keputusan ini tentu yang kita harus ketahui bersama dalam seorang pemimpin itu dalam organisasi harus mengetahui terlebih dahulu masalah apa yang terjadi di lingkup organisasinya. Nah, setelah ada permasalahan, maka tentu harus ada solusi, yang dimana solusi itu tidak hanya satu, melainkan bisa lebih dari 2, 3, 4, bahkan 5. Nah, dari setiap solusinya itu nanti dipilihlah mana yang solusinya terbaik yang untuk diambil keputusannya. Nah, tentu pengambilan keputusan itu walaupun baik kesannya, walaupun memang berkesan positif, namun pasti ada selalu resikonya. Maka dari itu, seorang pemimpin dalam mengambil keputusan harus bijak dan sesuai dengan keputusan atau keadaan yang ada. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan itu sangat esensial ya dalam menghasilkan keputusan yang baik yang dilakukan dengan langkah-langkah sistematis. Jadi langkah-langkahnya itu harus sesuai dengan berjalan. Antara lain menentukan dasar pemikiran, pengidentifikasian alternatif dilihat dari sudut tujuan yang mau dicapai, dan pemilihan suatu alternatif yaitu suatu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu sendiri merefleksikan proses melalui cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Mungkin itu. Di sini kami berdua akan melakukan contoh pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin yang ingin mencari anggotanya untuk masuk ke dalam organisasi, tentu harus ada kriteria atau hal-hal unik dari calon anggota yang ingin masuk ke dalam organisasi. Oke, langsung saja kita berdua memberikan salah satu contoh. Oke, jadi di sini terdapat salah satu calon anggota yang ingin mendaftar di dalam sebuah organisasi. Nah, untuk pertanyaan pertama, dan saya akan bertanya langsung saja. Tolong ceritakan tentang diri Anda, lalu pengalaman organisasi Anda, pengalaman-pengalaman yang membuat supaya kami menerima Anda
sebagai anggota di sebuah organisasi. Kepada Muhammad Wahyudi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Alamat Amanda. Jadi terkait hal apa saja yang bisa saya berikan bahwa saya itu layak untuk masuk dalam sebuah organisasi. Tentunya sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya itu Muhammad Wahyudi. Saya berasal dari Lingga. Saya menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya mengambil jurusan di prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, dan sekarang saya sudah menempuh semester 5. Nah, di sini terkait apa pengalaman saya yang telah saya lalui di bidang dalam organisasi. Tentu waktu saya masih menempuh pendidikan di jenjang awal menempuh karir di organisasi itu waktu saya masih sekolah SMP. Nah, jadi SMP itu saya pernah belajar terkait organisasi dari segi rohis dalam bidang keagamaan gitu. Dan di situ saya belajar bagaimana seseorang itu bisa memanage waktu terkait pembelajaran sama ibaratnya organisasi boleh dikatakan pembelajaran eksternal dari pendidikan sekolah gitu. Nah, di waktu sekolah jenjang SMA saya masuk dalam organisasi kepramukaan. Di situ saya belajar bahwa bagaimana memiliki jiwa-jiwa yang kuat dari ranah pendidikan kepramukaan, orang yang harus bertanggung jawab sesuai dengan dasar dharmanya gitu. Terus saya juga di SMA pernah mengikuti organisasi pasukan khusus yang ibaratnya pasukan PBB ya. Nah, di situ saya belajar bagaimana ibaratnya menjadi jiwa-jiwa yang optimis, bertanggung jawab dan bisa mengendalikan suatu emosional terhadap apa hal yang terjadi gitu. Dan saya juga telah masuk di dalam organisasi lain kayak dari Saka Pariwisata dan lain sebagainya.